Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh pemirsa Amanah Kita Channel yang tersebar di seluruh tanah air. Jumpa lagi dengan saya, Syarif Pahlevi, di Titik Temu. Malam ini, Amanah Kita Channel kedatangan dua orang sahabat lama yang memang sengaja kita undang pada malam hari ini untuk berbincang-bincang secara ringan dengan sudut pandang yang mungkin akan pada akhirnya pemirsa sendiri akan menentukan apa hasil daripada pembicaraan kita. Pada malam hari ini di sebelah kanan saya kita kedatangan Dr. Susilo. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Semoga sehat pada hari ini. Amin. Ya. Terima kasih untuk kedatangannya di studio kita. Demikian juga tidak hanya dengan Dr. Susilo, saya sendiri ditemani juga oleh sahabat lama kita, yaitu Habib Ali. Tadi Dr. Susilo adalah seorang dokter, maka Habib Ali ini penggiat kemanusiaan. Selamat malam Habib Ali. Wah, selamat malam. Pemirsa sekalian, melihat keadaan yang baru saja kita sama-sama hadapi, yang kita juga bersama-sama ingin lalui, yaitu adanya satu wabah yang mengglobal yang kita sebut pandemik COVID-19. Dan itu melanda semua bangsa, tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini adalah hari-hari akhir daripada satu sikap kepedulian pemerintah, yaitu program PSBB. Namun pemerintah juga telah mencanangkan tentang adanya sebuah perubahan di tengah bangsa kita, yaitu new normal. Seperti apa new normal yang kita pahami, mungkin saja berbeda dengan yang pemerintah sampaikan. Mungkin juga akan berbeda dengan apa yang masyarakat pahami. Namun di sini kita akan bincang-bincang, mau coba memahami makna daripada new normal dan mencari titik temunya. Mungkin pembicaraan ini kita mulai dari Dr. Susilo karena beliau seorang dokter dan juga terjun langsung di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemik yang baru-baru ini melanda negeri kita. Silahkan. Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk para pemirsa Amanah Kita. Dalam program Titik Temu ini, ya, saya ingin memberi suatu pandangan sedikit tentang apa itu new normal. Jadi new normal itu pada saat pandemi ini bahasa ini muncul, ya, seperti mungkin diikuti oleh negara-negara lain, ya, bahwa seperti negara Cina setelah melewati masa-masa COVID, ya, mereka muncul paradigma baru yang kita sebut sebagai new normal. Tetapi untuk khususnya di Indonesia, mohon jangan disalahartikan tentang new normal ini, gitu. Karena kita dari para medis pun, ya, sebagai dokter yang dianggap sebagai gugus terdepan, ya kan, kita ini sudah melewati beberapa hal tentang pandemi ini, Ya. di mana pandemi ini tidak mengenal batasan usia, jenis kelamin, ya, siapapun bisa terkena, Ya. gitu. Tanpa kecuali. Tanpa terkecuali, ya, mau dari sudut ukuran usia atau apapun, gitu. Jadi kenapa bahasa new normal ini adalah sebuah proses yang muncul di mana awalnya kita sebelum pandemi ini, proses normal ini muncul seperti layaknya bangsa-bangsa yang lain, di mana kita
tidak pernah terpikirkan Ya. ya bahwa misalnya masker itu dulu dianggap masker ini hanya untuk menghindari kita dari debu. Ya. Nah, sekarang masker dianggap sebagai hal yang terpenting supaya kita tidak terkena COVID-19 ini. Proses new normal ini ya tetap sesuai dengan apa yang sudah kita lalui kemarin-kemarin, mulai dari preventifnya, ya, pola hidup sehatnya, ya, cara pakai maskernya, social distancingnya, ya. Jadi semua hal-hal yang kemarin, hal terbaik yang sudah kita lakukan, jangan sampai hilang, gitu. Karena COVID ini belum hilang. Nah, pemirsa, demikian yang sedikit sudah dijelaskan oleh dokter. Saya akan mengajukan 1-2 pertanyaan kepada dokter. Namun sebelumnya untuk menangkap new normal dari sudut pandang yang berbeda sehingga pemirsa juga melihatnya secara utuh, mungkin saya akan bertanya kepada Habib Ali. Baik. Habib Ali bisa sedikit menjelaskan apakah itu melengkapi atau tidak, kembali lagi nanti pemirsa yang menentukan. Namun, apa pandangan Habib Ali mengenai satu kebijakan pemerintah melihat recovery bangsa ini ke depannya dalam sebuah pencanangan program new normal? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan yang tadi disampaikan Dr. Susilo, mungkin menurut hemat cermat saya belum ada istilah new normal yang bisa disepakati oleh semuanya gitu. Betul. Semua dengan pendapatnya masing-masing gitu Betul. kan. Bahkan ada yang mengatakan hidup baru gitu. Padahal kita tidak hidup baru tapi melanjutkan hidup yang sudah kita lewati gitu. Intinya apa yang sudah diambil pemerintah saat ini sejauh ini sudah cukup luar biasa bagusnya. Apapun yang dilakukan dengan penuh perhitungan, kalaupun diambil langkah-langkah yang lebih ekstrim, mungkin bangsa ini akan mengalami keterpurukan yang amat luar biasa dan kita tidak menginginkan itu. Sekiranya tadi dokter juga menyampaikan bahwasanya semua orang berpikir garda terdepan dari semua ini adalah para medis, begitu kan, para ahli medis. Tapi saya ingin kuatkan di sini bahwasanya hari ini dengan semangat hidup untuk terus bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya, maka seluruh manusia, elemen masyarakat manapun mempunyai sebuah tanggung jawab, kesadaran tinggi untuk bisa menghadapi ini, seperti itu. Kalau tadi dikatakan social distancing dan segala sesuatu, kembali kepada kacamata apa yang diajarkan di dalam agama Islam, itu semua udah disampaikan. Karena pertama yang Rasulullah katakan, kebersihan itu sebagian dari iman. Iya, betul. Nah, dan ini amat luar biasa begitu kan. Semua ada tata caranya. Mau makan, cuci tangan. Setelah makan, cuci tangan. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat secara umum waktu itu, atau mungkin kita masih kecil-kecil, setiap kali orang tua keluar dari rumah ataupun pulang dari luar untuk ke rumah, mereka tidak langsung berjumpa dengan anak-anaknya. Mereka cuci tangan dulu, mereka ganti pakaian dulu, mereka rapikan dulu, bersihkan dulu segala sesuatunya, baru mereka mendekat kepada keluarga, baik itu istri ataupun anggota keluarga lainnya termasuk anak-anak. Ini menggambarkan satu hal yang udah lama sebenarnya seperti ini keadaannya. Tapi karena lambat laun kehidupan ini berubah sehingga hal-hal seperti itu tidak menjadi perhatian lagi. Datanglah sedikit teguran begitu dengan COVID pandemi ini, sehingga masyarakat seakan-akan dikagetkan dengan harus memakai masker, kemudian harus menjaga jarak, harus mencuci tangan, dan segala sesuatunya apapun itu semua tujuannya bukan untuk membatasi gerak, tapi hanya untuk menjaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadinya sesuatu. iya. Baik. Saya pikir ini udah luar biasa gitu kan apa yang diambil oleh pemerintah, sehingga new normal ini mesti dipikirkan bahwasanya bukan gaya kehidupan baru, tapi bagaimana kita berusaha untuk apa yang sudah kita lakukan selama pandemi kemarin dan kelihatan efektifnya, bagaimana dia bisa mencegah gitu kan.
dari tidak berkumpul di satu tempat, dari menjaga jarak, dari segala hal yang dilakukan, termasuk mencuci tangan ataupun menutup muka dan sebagainya, seluruhnya itu mempunyai efek bahwasanya pandemi itu agak melambat berkembangnya, begitu kan, Dok? Begitu kan? Nah, ini patutnya untuk kita pertahankan sampai kapan? Tidak ada seorang pun yang bisa memutuskan hari ini. Mungkin besok, mungkin lusa. Tapi segala sesuatunya pastinya ketika masyarakat itu mulai melakukan kebaikan, tata cara kehidupan yang benar mesti dijalankan, kemudian dia mempunyai satu prinsip sugesti hidup pada sisi positif dalam berpikirnya, insya Allah perlahan-lahan masyarakat kita ini akan terbebas dari pandemi ini, insya Allah. Seperti itu. Baik, saya dokter begini, saya melihat bahwa pandangan dokter itu tentu berangkat dari disiplin keilmuan dokter sebagai seorang ahli kesehatan. Maka itu menjadi satu hal yang baik. Tapi saya juga melihat bahwa barusan Habib Ali mengatakan ada sisi-sisi budaya kita yang hilang. Yang sebetulnya hari ini bukan tentang normal baru, tetapi kita kembali kepada budaya lama kita. Seperti itu. Saya mengatakan bahwa keduanya adalah benar dan melengkapi. Saya ingat ketika saya kecil, lewat di perkampungan-perkampungan Betawi, itu biasanya di depan rumah itu ada tempayan. Gitu. Kadang atau mereka masuk lewat samping ke dekat dapur di belakang, itu ada tempayan. Di mana mereka ambil dulu, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, baru masuk ke rumah. Seperti itu. Mungkin dengan konsep kekinian, kita tetap bisa pakai air, tapi mungkin juga kita pakai sabun, kita bisa pakai sanitizer yang berdasarkan gel atau alkohol. Namun, kebiasaan ini sebetulnya hanyalah kelanjutan dari kebiasaan di masa lalu. Mungkin konsep kekinian menemui titik komprominya dengan kata-kata new normal. Seperti itu. Nah, saya ingin tahu pandangan lain dari dokter. Artinya tadi pandangan dokter sebagai seorang ahli kesehatan, medis. Namun secara pribadi sebagai anak bangsa, apa yang dokter lihat dan menjadi bekal pemikiran dokter sampai hari ini sehingga tips-tips yang lebih pribadi dokter bisa sampaikan terhadap siapa saja. Artinya kita sedang lihat di depan kita ada pemerintah, ada anak bangsa, ada diri kita sendiri, ada keluarga kita. Apa pandangan dokter tentang new normal dari sudut yang lebih pribadi? Baik. Saya memandang kalau secara sudut pribadi itu saya menganggap bahwa COVID ini adalah suatu tantangan, ya, di mana masyarakat saat ini sudah pasti juga lebih pintar untuk melihat dan mengamati, ya, bahwa proses new normal ini adalah proses dari hasil adaptasi, gitu, tentang pandemi ini. Jadi kalau saya lihat bahwa yang jadi gugus terdepan jangan para medis, gitu loh. Kenapa? Karena yang jadi gugus terdepan ini kenapa harus masyarakat kita? Kalau dilihat secara rasio aja, antara jumlah dokter, para medis dengan masyarakat jauh perbandingannya. Ya. Jadi nggak mungkin para medis ini sebagai gugus terdepan. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita kedatangan seorang penjajah, ya, dan ini dianggap suatu perang, kita harus melakukan perang ini secara invasif. Jadi masyarakat kita harus menggunakan senjata apapun untuk melakukan penjajah ini. Dan mengusirnya. Dengan apa? Nah, dengan pola-pola yang sudah kita lalui bersama, ya kan? Mulai dari preventif diri, jaga imunitas tubuh, ya kan? Pola-pola yang sehat, pola makan, pasien-pasien yang ada resiko terhadap paparan COVID ini seperti sindrom metabolik, ya, seperti pasien diabetes, itu adalah pasien-pasien masyarakat yang beresiko untuk lebih gampang mendapatkan paparan dari COVID ini. Ya. Tetapi juga
nggak hanya yang beresiko, yang sehat pun bisa terkena. Ya, nah terkena ini bukan berarti dia langsung terjadi hal yang menakutkan seperti langsung meninggal, ya. Tidak, mungkin banyak juga. Kenapa kita lihat bahwa angka yang terkena positif COVID itu dengan kematian, ya mungkin perbandingannya adalah 10%. Ya. Nah, lalu yang positif ini akan menjadi apa? Ya, mereka akan melaluinya ya dengan yang kita sebut sebagai OTG. Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Nah, ini kenapa pemerintah kita selalu mewarning, para medis pun mewarning bahwa new normal ini kita tetap harus jaga jarak, social distancing tetap dijaga, masker kita gunakan, cuci tangan lebih sering, ya kan, jaga kesehatan, pola makan. Nah, mungkin juga jaga pikiran, Dok. Jaga pikiran penting sekali. Ya, kita tahu bahwa dengan polemik ini banyak sekali secara ekonomi masyarakat terpuruk. Ya. Yang punya pekerjaan jadi hilang pekerjaan. Ya. Yang tadinya punya income banyak, income-nya sedikit. Berkurang. Ya. Jadi semua ini rata dan bukan hanya 1-2 orang, hampir keseluruhan mengalami hal yang sama. Nah, jadi kita tetap positive thinking bahwa COVID ini pasti akan berakhir, cuman kita harus benar-benar bisa mengadakan suatu perlawanan dengan cara apa? Yang tadi saya bilang bahwa masyarakat harus lebih pintar dalam menjalankan atau melawan proses pandemi ini dengan melihat dari sudut pandang kesehatannya. Nah, ini menarik. Ya, jadi kita tidak perlu takut, tapi tetap waspada. Ya, gitu. Jadi tidak perlu takut, kita tetap waspada. Waspada tentu berbeda dengan cemas. Betul. Seperti itu. Membangun pola hidup sehat tentu juga harus didukung dengan pemikiran yang sehat. Betul. Ya. Oke, sekarang untuk melengkapi apa yang telah disampaikan dalam pandangan pribadi Dr. Susilo, coba kita tangkap lagi apa yang akan disampaikan oleh Habib Ali. Fadhol. Ya. Sedikit saya mengawali lagi dengan kata mutiara dari pintu ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya obatmu terdapat dalam dirimu, namun kamu tidak menyadarinya. Penawarmu berasal dari dirimu, namun kamu tidak mengetahuinya. Engkau mengira dirimu satu benda yang kecil, padahal dalam dirimu terkuak alam yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk dikatakan di dalam Al-Qur'an ahsanul khaliqin, paling sempurnanya ciptaan. Sehingga subhanallah, dokter, mungkin kalau kita berbicara dengan pakai masker itu sebuah anjuran. Cuman mungkin dokter juga akan menyarankan jangan terlalu lama pakai maskernya, karena nafas yang kita keluarkan itu kan racun sebenarnya. Kalau kita hidup terus keseringan akan merusak juga seperti itu. Sehingga persekian menit harus diturunkan, nanti dimasukkan lagi seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia ini dengan dua lubang hidung ini. Kenapa tidak dianjurkan untuk mencabut bulu yang ada di dalam hidung? Minta maaf, mungkin terkesan lucu, tapi ini adalah kehidupan begitu. Kumis dengan penciptaannya, alis dengan segala sesuatunya, semua apa yang diciptakan itu pasti ada hikmah di balik itu semua. Dan setelah terjadinya COVID pandemi ini, akhirnya masyarakat ini mesti dan secara langsung disadarkan tentang betapa pentingnya bahwasanya obat dari semua penyakit itu adalah ada di dalam diri kita sendiri. Pertama, dia harus berpikir positif. Di agama kita diajarkan ketika bangun tidur yang kita pikirkan bagaimana kita mengingat Allah dengan melakukan sholat. Baik itu mau sholat tahajud ataupun mau sholat sunnah sebelum subuh ataupun sholat subuh sekalian dengan rurutan doa-doa yang seperti itu. Karena itu akan memberikan impact kepada kejiwaan untuk selalu berpikir positif gitu. Gitu kan? Yang kedua, ketika Allah ciptakan hidung ini dengan posisi yang seperti ini,
Ini mungkin lucu kalau kita dikatakan kenapa tidak lubangnya di atas. Nggak ada Kalau atas. lubangnya atas menampung air, ntar pilek setiap hari gitu Iya, kan. betul. Tapi di bawah seperti ini memudahkan pernafasan, adanya bulu-bulu kecil di dalam itu semua tujuan untuk menghambat bakteri ataupun virus ataupun debu yang akan masuk ke sini. Kalau dia sudah mulai mengganggu kenyamanan, dia akan bersin. Betul. Dan bersih itu mengeluarkan seluruh banyak penyakit yang ada di situ. Kelebihan kedua adalah Islam ketika adanya sholat. Ketika mereka sekarang dianjurkan untuk membersihkan tangan. Mungkin sanitizer bagus, tapi tidak cukup waktu yang lama karena bisa merusak. Takutnya ada sedikit ruam-ruam di tangan ketika ada sesuatu yang mungkin kadar alkoholnya tertinggi ataupun apa seperti itu. Tapi yang paling aman adalah dengan air karena dokter mengatakan cukup dengan air putih untuk menyuci tangan bisa menghilangkan itu. Betul kan, Dok? Kalau ditambah lagi dengan sabun itu mungkin lebih baik seperti itu. Intinya air gitu kan. Nah, air ini kita gunakan sehari dalam kehidupan kita. Dengan sholat kita saja, sudah hampir 5 kali kita akan lakukan cuci tangan, basuh muka, masukkan air ke dalam mulut gitu kan. Karena apa yang diserang dari pandemi itu adalah semuanya di tenggorokan dan di pernafasan gitu kan. Memasukkan air dengan ke hidung. Itu semua mungkin ketika kita lakukan segala sesuatunya dengan sunnahnya, maka akan mempunyai efek kepada kehidupan kita untuk kita lebih fresh lagi hidup itu. Ditambah lagi, masyarakat perlu juga memahami bahwasanya ujian yang Allah berikan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lari dari kenyataan itu. Betul. Nah, hadapi itu penuh dengan semangat. Ketika kita bersama-sama, saling mengingatkan, saling bergandengan tangan untuk melakukan satu perubahan. Berpikir positif, saling mendukung satu sama lainnya, memberikan apapun yang terbaik untuk bangsa ini. Jangan lagi COVID pandemi, apapun itu bisa kita atasi. Amin. Insya Allah kesadaran masyarakat ini perlahan-lahan akan tumbuh. Tidak ada yang menyalahkan kiri dan kanan. Semua perjuangan terutama para medis ini udah cukup luar biasa. Kita hormati itu. Tapi hari ini bangkitlah bersama para medis, para anggota TNI ataupun ABRI ataupun polisi sekalipun, pemerintah sekalipun, bersama-sama mereka kita melawan COVID pandemi dengan kesadaran diri, dengan menjaga jarak, menjaga hubungan, dengan segala sesuatunya, mencuci tangan, bahkan menutup dengan penutupan muka seperti ini. Mungkin ini yang luar biasa saya pikir. Jadi ada dimensi lain yang diingatkan dengan adanya ini semua, bahwa apa yang dokter sampaikan, apa yang Habib Ali sampaikan ini sebetulnya jika kita sendiri semua menyadari bersama, ini tidak ada yang kontradiktif. Ini semua saling terkait, bahwa kebersihan jiwa, ada peraturan, ada keteraturan di dunia kedokteran itu menjadi sebuah modul, sebuah sistem, dan memang harus dijalani seperti itu. Di satu sisi di dalam pandangan Islam, pandangan filsafat, bagaimana melihat esensi kehidupan, Islam juga mengajarkan hal-hal yang pada dasarnya kemudian sinkron, seperti itu. Namun ketika tadi kita diajak untuk kembali kepada bangsa kita, bahwa sanggupkah kita melewati ini semua? Berarti tipsnya adalah setiap individu, dokter katakan, setiap individu harus menyadari bahwa sehat itu penting. Betul. Baik sehat jiwa, sehat pikiran. Itu. Jasmani. Di satu sisi, Habib Ali juga mengajak di dokter. Bersama-sama kita bisa melewati itu semua. Jadi ada sisi individu yang kita bangun. Betul. Bahwa kita mampu melewati ini semua. Namun ketika individu ketemu individu yang lain itu bentrok dan berbeda pendapat, secara bersama-sama bangsa ini nggak bisa melewati apapun. Betul. Seperti itu. Namun ketika bersama-sama, setiap individu-individu yang tangguh dan dilakukan secara bersama-sama, kita mampu melewatinya. Betul. Jadi saya teringat ketika bangsa ini baru merdeka, musuh tadi bersama kita adalah sesuatu yang nyata dalam bentuk penjajah, dalam bentuk infiltrasi asing dan lain-lain, maka pendiri bangsa secara bijak membuat satu ideologi pertahanan negara yang namanya Hankamrata, pertahanan keamanan rakyat semesta. Pada konteks masa lalu, mungkin saja mengusir penjajah yang terlihat secara fisik. Atau kita tidak bilang penjajah, tapi musuh yang terlihat secara fisik. Hari ini, jangan
pikirkan secara kaku seperti masa lalu. Hari ini musuhnya banyak. Salah satu yang menimpa kita bersama pada tahun 2020 ini adalah musuh yang tak tampak. Maka ideologi atau doktrin Handcamrata tetap berlaku. Jadi saya sangat setuju dan menjadikan ini sebuah titik temu bahwa dokter mengatakan tidak melulu garda terdepan adalah paramedis. Namun seperti konsep melawan penjajah, melawan musuh tidak melulu TNI karena jumlah TNI pun tidak sebanding dengan rakyat. Betul. Maka rakyat harus bersama-sama. Setiap individu yang baik sadar dirinya sebagai anak bangsa, berangkulan. Ketika dulu mengusir musuh yang nyata, hari ini sama-sama berangkulan untuk mengusir musuh yang tak tampak mata. Dan itu elemen terdepannya adalah kesadaran setiap elemen masyarakat yang tidak melulu membebankan persoalan ini apakah kepada TNI ataukah kepada para medis. Mari bersama-sama kita bisa lakukan itu. Jika kita membiarkan satu elemen anak bangsa jalan sendiri, maka kita telah belajar untuk lepas tangan dan tidak peduli. Betul. Sehingga apapun musuh kita akan gagal melewati. Kita akan kalah. Seperti contohnya sapu lidi. Oh, Ketika sebatang kara dia akan patah seperti itu. Filosofi Tapi ketika sapu lidi. dikumpulkan dalam satu kumpulan diikat dengan begitu kuat, maka jangan lagi untuk dipatahkan. Untuk dilakukan sesuatu susah untuk dihancurkan. Dan fungsinya pun menjadi banyak. Tidak hanya membersihkan, tapi Banyak. mungkin mengusir tikus atau apa. Akhirnya ketika bersama-sama, yang tadinya terlihat kecil dan terlihat lemah, ini menjadi satu kekuatan yang besar. Seperti itu. Mungkin ada tambahan hal-hal lagi yang lain dari dokter. Atau pesan-pesan kepada pemirsa kita di seluruh tanah air. Bahwa new normal adalah sesuatu yang kalian sendiri bisa pahami. Dari diri kalian sendiri. Namun pesan-pesan ini bisa kalian terima, mungkin juga bisa tidak diterima. Betul. Tapi dokter mungkin ada tambahan sendiri. Nah, tambahan saya lebih ke arah bahwa yang tadi saya bilang bahwa masyarakat harus yakin bahwa kita sama-sama masyarakat Indonesia ini harus jadi garda terdepan dalam proses melawan COVID-19 ini. Ya, gitu. Kenapa? Karena memang secara individu kita masing-masing bisa introspeksi apa yang menjadi kekurangannya kita selama ini, apa yang menjadi kelemahannya kita selama ini. Jadi hal-hal yang sifatnya kurang itu kita tambahkan. Gini dokter, sedikit saya mau bilang begini. Seolah-olah ini menjadi sebuah disaster, sebuah wabah global. Namun kali ini sebetulnya penanganannya sudah kembali kepada ketahanan dan kedaulatan masing-masing negara. Itu. Karena setiap negara memiliki kekhasannya sendiri dalam menangani hal ini. Betul. Sehingga new normalnya sendiri pun khas negara masing-masing. Betul, betul sekali. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua adalah bahwa COVID Corona telah dicatat sebagai satu penyakit di WHO. Bukan mau bermaksud saya mau merendahkan, apalagi di hadapan seorang dokter. Saya mengatakan bahwa dia tidak lagi sebagai sebuah pandemik. Dia hanya menjadi salah satu bagian daripada penyakit yang pernah ada seperti penyakit-penyakit yang lain. Betul. Sehingga kita menyikapinya biasa, tetapi tetap bijak. Gimana dokter? Saya setuju. Ya, jadi pandemi itu kita anggap wabah ya karena memang muncul saat waktu tertentu dan jumlah yang besar. Betul. Ya. Tetapi ini semua adalah proses. Ya, jadi proses bagaimana manusia ini harus beradaptasi, gitu. Gimana proses adaptasi ini yang nanti menentukan. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa dalam proses adaptasi ini diperlukan kesadaran penuh, ya, keyakinan penuh dari masyarakat, ya, untuk tetap waspada, gitu loh, tetap bijak, ya, dengan segala proses yang kita alami saat ini. Gitu. Saya rasa itu. Ya. Silakan Habib Ali tambahkan kembali dalam memaknai pembicaraan kita pada hari ini. Ya. Nah,
sadar di sini ditulisnya begini, yaqdatu nurun alladzi la yutfa. Sadar adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Ketika masyarakat ini dipenuhi dengan kesadaran, dengan segala elemennya, maka tidak mudah bagi musuh untuk menyerangnya. Betul. Ketika tidak ada lagi kesadaran di tengah masyarakat, maka seluruh apapun itu bisa terjadi di dalam kehidupan. Saya hanya ingin mengarahkan bahwasanya berpikir positif merupakan sedikit ataupun menjadi kunci untuk kita bisa melawan dari COVID pandemi ini. Berpikir positif. Seperti apa yang terjadi di Indonesia, salah satu di Indonesia juga, yang katanya konon ini bukan untuk melakukan sesuatu apa-apa, tapi hanya untuk bercerita bahwasanya tidak terjadi PSBB yang begitu ketat, ya gitu kan, kehidupannya seperti seakan-akan tidak ada corona, katanya begitu. Cuman masyarakat itu di setiap pagi ataupun setiap hari diberikan pemahaman tentang kamu sehat, kamu kuat, kamu bisa, begitu. Dengan segala pikiran positif sambil berupaya semaksimal mungkin juga menjaga jarak ataupun hal yang tidak perlu, dia tidak keluar rumah seperti itu, sehingga berlalunya COVID yang sebentar lagi akan coba dijalankan oleh pemerintah untuk kembali new normal, dalam artian kalau tidak berusaha untuk kembali kepada kehidupan ini, maka masyarakat akan lebih susah lagi kehidupan itu. Jadi kita harus lewati ini, berpikir positif untuk kedepannya, bahasanya pasti segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Betul. Barang siapa yang berjalan pasti akan sampai pada tujuannya. Segala bentuk penyakit pasti ada obatnya, begitu kan? Saya hanya ingin mengatakan sedikit kunci kehidupan untuk merasakan ketenangan biar tidak kita baper dalam menghadapi COVID. Nah, seperti itu kan. Karena juga kita dapati di dalam perjalanan umum orang yang ketakutan kalau terlalu dekat jaraknya ataupun seperti apalah seperti itu. Agar kita bisa hidup lebih rileks sehingga kita bisa memberikan efek positif kepada siapapun. Ini yang luar biasa. Jangan dengar yang nggak perlu kita dengar. Karena terus terang masalah ini menjadi agak menakutkan, terus terang karena banyak berita-berita hoax yang diciptakan. Saya nggak tahu tujuannya apa, tapi terus terang orang yang melakukan itu mempunyai tanggung jawab besar nantinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tidak akan pernah lari dari itu. Yang kedua, jangan lihat yang tidak perlu dilihat. Kalau memang informasi itu tidak perlu dilihat, jangan. Amerika kejadian COVID-nya berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Di negara manapun segala bentuk penyelesaiannya pasti dengan caranya masing-masing. Jangan dicampur adukkan begitu. Tidak bisa di copy paste kemudian di sana seperti di sini, tidak gitu. Karena memang di negara sana pun tidak ada yang namanya COVID merendah. Selagi mereka lepas lockdown, tiba-tiba kasusnya bertambah dahsyat. Betul kan dokter? Betul. Sampai bahkan beberapa negara mengulangi untuk lockdown kembali. Ya. Semoga Indonesia tidak terjadi itu. Amin. Yang ketiga, jangan berbicara yang nggak perlu dibicarakan. Ya. Saya minta maaf, semoga Allah memberikan kita kesadaran. Bangsa ini bangsa besar, bangsa ini bangsa yang potensinya luar biasa. Kalau memang ada orang yang menginginkan Indonesia maju, ayo bersama-sama kita bantu untuk itu. Kita akan mempunyai harga diri yang luar biasa di negeri-negeri manapun. Karena segala sesuatunya Indonesia mempunyai itu semua kebaikan. Yang keempat, jangan cari tahu apa yang tidak perlu kita tahu. Seperti itu dokter. Sehingga hiduplah seperti garam, secukupnya aja. Kalau kebanyakan juga tidak dimakan, terlalu sedikit pun tidak ada rasanya. Tidak kan begitu. Nah inilah mungkin salah satu solusi sehingga COVID ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus hilang karena ini adalah penyakit, siapapun bisa merasakan itu hari ini ataupun ke depan ataupun yang sudah lalu kan. Betul. Sehingga kita harus mengantisipasi bagaimana tidak tersebar gitu, tidak berkelanjutan seperti itu. Sehingga kita yang harus tahu diri tentang bagaimana tanggung jawab kita, sehingga ayo bersama-sama kita katakan Indonesia bisa dan Indonesia mampu untuk melawan segala sesuatu dan Indonesia akan bangkit kembali. Amin, insya Allah. Nah, saya nangkep udah banyak hal seperti ini. Saya ingin memberikan satu closing statement sepertinya, yaitu bahwa semua berawal dari kesadaran. Betul. Tadi Dr. Susilo mengatakan bahwa
Ulang-ulang saya menangkap dan saya sangat tergelitik. Sehingga saya menarik satu kesimpulan. Dari zaman purba sekalipun, permasalahan manusia selalu ada. Tapi dokter selalu melihat bahwa solusinya tadi adalah adaptasi. Adaptasi itu telah dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di tepi laut, namun ketika ada tsunami mereka pindah ke daerah pegunungan. Itu bentuk adaptasi. Yang tadinya masyarakatnya tinggal di daerah pegunungan berapi, mereka harus pindah ke tepi pantai. Itu adalah adaptasi. Betul. Maka ini selalu akan terulang dan setiap kaum, setiap manusia dari zaman ke zaman, dari zaman batu sekalipun mampu melewati itu semua. Adaptasi adalah kelanjutan dari sebuah kesadaran. Jadi saya menangkap begitu. Betul. Dr. Susilo. Betul. Sementara tadi Habib Ali mengatakan bahwa kita harus selalu berpikir positif. Dengan berpikir positif, setiap individu, bahkan sampai kepada negara sebesar Indonesia ini, mampu melewati itu semua. Betul. Kita mampu, kita bisa. Ini semua juga berasal dari kesadaran. Betul. Tanpa kesadaran tidak akan lahir pemikiran positif. Betul sekali. Selalu pesimis, selalu mencari kambing hitam, harus mencari sesuatu yang disalahkan. Betul. Ini tidak menyelesaikan persoalan. Sekalipun vaksinnya sudah ditemukan, Ya. ini juga tidak menyelesaikan. Ketika kita harus selalu mencari kesalahan-kesalahan. Betul. Nah, yang kita lihat ke depan adalah ketika masalah negara ini sedang diserang teroris, jangan melulu menyalahkan polisi atau TNI. Seperti itu. Jangan selalu melihat ini cuma hanya sebagai aspek hankam. Ketika masalah COVID melanda dunia dan melanda Indonesia, jangan melihat secara parsial bahwa ini hanya masalah orang-orang yang hidup di dunia kesehatan. Tidak melulu seperti itu. Sehingga ketika hanya berpikir secara parsial, kita akan mudah menyalahkan pihak lain. Betul. Kita akan mudah menyalahkan bahwa ini adalah kesalahan pemerintah, ini adalah kesalahan pihak anu. Medis sudah bersikap bagus, tetapi TNI tidak tanggap. TNI tanggap, medisnya lalai. Bukan seperti itu. Maka ajakannya adalah melihat ini semua dari wawasan kebangsaan. Poleks, sos, but, hankamnya jalan. Sehingga ketika kita melihat ini sebagai persoalan bangsa, persoalan yang menyeluruh, maka menjadi tugas kita semua untuk bersama-sama menyelesaikannya. Betul. Sehingga tidak ada ruang untuk saling menyalahkan. Sehingga tidak ada ruang untuk perpecahan. Karena setiap perpecahan tidak menyelesaikan apa-apa. Kecuali kita semakin hancur. Seperti itu. Memang makin asik, tapi kemudian waktu juga yang mengakhiri kita pada malam hari ini. Pemirsa Amanah Kita Channel, bincang-bincang masih menarik. Insya Allah sehat, panjang umur. Di new normal nanti, saya mungkin akan masih mengundang Habib Ali dalam kesempatan tema-tema yang lain. Dan juga akan mengundang kembali Dr. Susilo untuk problem-problem kesehatan lainnya di tengah masyarakat kita. Karena COVID bukan satu-satunya yang harus menjadi perhatian bangsa ini. Ada penyakit-penyakit lain yang harus diperhatikan bersama-sama. Demikian bincang-bincang kita malam ini, di mana semua pemikiran kita telah mencapai satu titik temu, yaitu kesadaran. Tanpa kesadaran, kita bukan siapa-siapa. Dengan kesadaran, kita bersama, kita bisa, kita bangkit, kita mampu. Indonesia bisa. Terima kasih pemirsa, terima kasih Dr. Susilo, Sama-sama. terima kasih Habib Ali. Sama-sama. Insya Allah malam hari ini kita semua tetap diberikan kesehatan. Amin. Pengurus Yayasan Amanah kita diberikan kesehatan. Dan kawan-kawan kru juga diberikan kesehatan. Pemirsa di seluruh Indonesia tetap berpikir positif dan diberikan kesehatan. Amin. Amin. Demikian harapan kita bersama. Semoga Allah juga sebagai kekuatan utama kita yang membangun, mendorong kita mencapai kesadaran paripurna, redha dengan apa yang kita kerjakan, termasuk apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Semoga semuanya berkenan. Kembali lagi, kebenaran milik Allah. Jika ada kesalahan, kembali kepada kita. Namun kita tetap berusaha untuk mengatasi itu semua. Terima kasih. Titik temu berakhir pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.